Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebagai dosen penguji ujian kinerja PPK Kemenak tahun 2025. Yang terhormat seluruh dosen pembimbing di LPTK IAIN Sulut. Perkenalkan, nama saya Angga Mawan dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Desa Bumai 1, Kecamatan Padang Kanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar sebagai wujud pelaksanaan ujian kinerja pada PPG Kemenak ke-1 tahun 2025. Mohon kiranya video ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam pelaksanaan ujian kinerja tersebut. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tidak hadir? Saya hadir nggak? Hadir semua, alhamdulillah, ya. Jadi kehadiran kita di sekolah itu merupakan salah satu wujud kedisiplinan kita bersekolah. Ya. Ketika kita malas bersekolah, berarti kita malas menuntut ilmu. Sedangkan kita menuntut ilmu itu adalah sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita. Ya, jadi harapan saya itu kelas 6 ini sudah mau ujian. Jadi tolong masalah kehadiran, masalah belajar di rumah tolong ditingkatkan kembali. Sehingga nanti ketika ujian sudah tidak kaget lagi menghadapi soal-soal yang telah dipelajari. Ya, tuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini untuk meningkatkan rasa kebangsaan cinta tanah air, karena itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada kalian. Silakan untuk berdiri. Air lalu
akan mempelajari pelajaran IPAS. Ya, pelajaran IPAS yang telah kita bahas kemarin mengenai apa? Energi. Energi. Ada yang masih ingat tentang energi? Apa? Salah satunya. Energi. Salah satu jenis energi. Energi panas. Energi kimia, ya. Energi nuklir. Nah, energi apa lagi? Energi tata surya. Ya, itu yang telah kita pelajari kemarin. Harapan saya, ketika sudah belajar di sekolah, diulang kembali di rumah. Kenapa? Semakin hari pelajaran bertambah-tambah terus. Ketika kita tumpuk di rumah tanpa kita buka, tanpa kita pelajari, tambah lama tambah susah untuk menghafalnya. Sama ketika kita mengasah pisau. Kalau kita mengasahnya begitu diasah dia posisinya karat ya, karena korosi karat, akan begitu lama, sampai dia mengkilat begitu lama. Tapi kalau kita tiap hari sebentar, dia akan lebih cepat. Ya, sama. Jadi harapan saya ketika belajar di sekolah, tolong sambil rumah diulang kembali. Masalah proses pembelajaran di rumah, cari yang nyaman. Pak, saya nyamannya belajar di rumah itu sesudah maghrib, silakan. Pak, saya belajarnya kalau nyaman itu paling sudah sholat subuh, bagus. Ya, cari posisi belajar yang paling nyaman. Seperti apa belajar itu? Ya, ketika nyaman belajar, maka pembelajaran akan mudah dipahami. Ya, jadi tolong pembelajaran yang sudah dilalui kemarin diulang-ulang kembali. Ingat ini sudah kelas 6. Ya, jadi salah satunya tadi adalah energi kimia, energi apa? Listrik. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah energi listrik. Ya, energi listrik. Kita tulis ini ya. Pelajaran kita adalah IPAS. Apa itu IPAS? Nah, kita akan membahas tentang energi. Energi. Salah satunya yang kita bahas adalah energi listrik. Nah, apa yang kalian rasakan ketika mati lampu? Apa lagi? Tidak bisa melihat. Apa lagi nak? Pengap. Panas. Mati lampu panas. Selain itu apa? Yang kita rasakan ketika mati lampu? Karena lampu itu kan sebenarnya dari listrik. Yang kita rasakan ketika mati lampu itu apa? Tidak bisa beraktivitas. Emang tubuhnya pakai listrik? Pakai apa? Ayo. Ini apa nyata ya? Ketika kita beraktivitas, contohnya nonton TV. Nonton TV lagi asik-asiknya nonton TV dengan serial Korea yang kita suka atau serial yang lain, mati lampu. Nih. Apa kita rasakan? Kesal. Ibu-ibu lagi mau masak, sudah cuci berasnya, kemudian ditakar airnya, masukkan ke dalam rice cooker, magicom. Ketika itu, begitu sudah diletakkan dalam kotaknya itu, wadahnya itu, apa yang rasakan? Jadi bagaimana ketika listrik ini tidak tersedia lagi? Itu yang kita pikirkan. Ya, jadi cara bijak kita di rumah adalah salah satu untuk menghemat listrik. Ya, itu contoh kecil saja. Ketika mau gosok, mau nyetrika. Hari sudah siang, bangunnya kesiangan, belum gosok. Ketika mau gosok mati lampu. Ya Allah, luar biasa. Rasanya kesel dan sebagainya. Ya, PLN itu ketika mati lampu tidak ada unsur kesengajaan untuk mematikan listrik. Ya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? PLN apa yang dilakukan? Perbaikan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita menghujat, bersuuzon dengan PLN. Oh, PLN nih matiin lampu orang lagi senang-senang. Ya, artinya apa? Ini kisah nyata saya. Rumah saya itu depannya ada gardu listrik. Pernah lihat rumah saya? Pernah? Ada yang pernah lihat rumah saya? Nah, depan itu ada gardu listrik kan? Nah, malam
Malam itu sekitar jam 11.30, setengah 12 kan, tengah malam. Ya, saya dengar suara kotak, saya kira apa? Saya keluar. Nah, ternyata petugas PLN yang menggunakan seragam lengkap, kemudian menggunakan kendaraan, ada motor, ada yang pakai mobil, dia memperbaiki trafo listrik. Saya pikir lama-lama itu, Pak, kenapa Pak listriknya? Ini kelebihan beban. Akhirnya trafonya nggak mampu. Saya tanya lagi, kok bisa kelebihan beban Pak? Iya, karena masyarakatnya penggunaannya tidak bijak. Boros ketika malam hari, mungkin banyak yang menghidupkan lampu seluruh rumah, dihidupkan lampunya, dihidupkan semua, seluruh ruangan dihidupkan lampunya semua. Nah, ini beban kata PLN. Saya bilang lagi, kok bisa mati Pak? Iya, karena beban apa namanya, beban trafo itu tidak mampu, akhirnya mati lampu. Ya. Jadi sebegitunya PLN itu memperbaiki listrik. Jangan sampai kita beranggapan, wah mati lampu nih, payahnya PLN, susahnya PLN nih. Jangan, ya. Karena apa? Yang mereka lakukan itu perjuangan mereka luar biasa. Tidak ada yang berani sama listrik. Ada yang berani sama listrik? Ada? Apa yang berani sama listrik? Setrum. Ya. Saya tanya lagi, Pak, dari kapan tugas ini Pak? Saya dari pagi ke daerah sana, terus pergi lagi ke sini, tengah malam ditelepon oleh masyarakat, listriknya mati Pak, datanglah ke sini. Kan perjuangan. Oleh karena itu ketika mati lampu di rumah, sadarlah bahwa itu adalah merupakan tugas PLN yang berat untuk memperbaiki jalur listrik. Nah, saya tangkap di sana dari pembicaraan dengan PLN, yang menjadi beban adalah pemakaian masyarakat yang terlalu berlebihan. Nah, itu ya. Jadi harapan saya ketika sudah belajar tentang hemat listrik, bijaklah menggunakan listrik. Jangan sampai listrik itu sia-sia. Kenapa? Tidak ada untungnya. Dan yang jelas yang pertama adalah beban pembayaran. Bebannya besar. Beban pembayaran. Kenapa? Semakin besar yang kita gunakan listrik itu semakin mahal. Ada yang rumahnya belum ada listrik? Ada nggak? Ada. Ya. Jadi listrik itu ada tagihan namanya. Ya. Ketika kita boros menggunakan listrik, maka tagihannya semakin besar. Itu kan salah satu pemborosan juga. Ya. Kalau kita hemat, berarti pembayaran listriknya standar. Nah, jadi itu. Jadi kita buka dulu pembahasannya di halaman 26. Silakan buka. Ada halaman 26. Salah satunya adalah energi listrik. Energi listrik itu dihasilkan dari PLTA salah satunya. Singkat ini ya. PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Yang lain ada nggak selain PLTA? Ada. Salah satu apa? PLTB. PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu. Tahu bayu? Apa itu bayu? Angin. Ada lagi PLTD. D. Biasa. Ada lagi PLTM. Apa M itu? Tenaga mikro apa? Mikrohidro. Ya, pembangkit listrik mikrohidro ini adalah pembangkit listrik yang sederhana. Untuk memahami pelajaran hari ini, saya akan putarkan video. Baik, penghematan listrik yang kita punya di rumah. Jadi salah satunya adalah penggunaan elektronik secara bijak. Jangan sampai ketika mau tidur, lampu dinyalakan semua, seluruh ruangan. TV masih menyala, kipas angin menyala, AC menyala. Ya, jadi itu semua pemborosan. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Kita tidur. Alat elektronik ini apa namanya? Hidup semua. Ya, kecuali yang memang harus tetap hidup seperti kulkas. Kan memang harus hidup kan? Kalau kulkasnya mati ya freezernya cair ya, kalau orang yang dihidupkan ini cair semua. Tuh ya. Jadi kita simak bersama-sama, ini ada video pembelajaran tentang hemat energi listrik. Sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini kita akan belajar
cara menghemat energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita silakan dibuka bukunya siswa sambil dapat dicatat mengidentifikasi bagian-bagian yang terpenting dalam bagaimana pembelajaran cara ini. menghemat energi listrik. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak tahu listrik karena beberapa alasan berikut ini ya. Yang pertama, sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. Apa tadi bahan Yang bakarnya? kedua, menghemat listrik akan membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. Yang ketiga, menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Nah, salah satunya adalah ini, menghemat pasokan listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Jadi ketika dalam satu wilayah seluruh masyarakatnya boros menggunakan listrik, maka yang satu lagi wilayah tidak kebagian listrik. Ya, jadi harapan saya seluruh alat elektronik yang di rumah itu gunakanlah secara bijak. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Cara ketiga, matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Cara berikutnya, matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Matikan lampu, televisi, komputer jika sudah tidak digunakan. Lalu, cara berikutnya menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. Kemudian, cara selanjutnya memilih peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi, menggunakan peralatan listrik dengan benar sesuai dengan petunjuk pemakaiannya, dan membersihkan serta merawat peralatan listrik dengan teratur. Karena peralatan listrik yang kotor akan membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Nah, anak-anak, itulah cara-cara menghemat energi listrik. Anak-anak, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan listrik ya. Hal tersebut dapat dilakukan untuk meringankan orang tua dalam membayar biaya listrik bulanan. Manfaat penghematan listrik tidak hanya dirasakan konsumen saja, tetapi juga bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Berikut ini adalah manfaat menghemat listrik. Yang pertama, dengan menghemat listrik, maka biaya tagihan listrik kita menjadi lebih ringan. Manfaat kedua, bila kita menghemat listrik dengan cara mematikan lampu, maka kita akan menghemat umur pemakaian lampu tersebut. Hal ini juga berlaku untuk barang elektronik lainnya ya. Selanjutnya, manfaat ketiga, dengan menghemat listrik tentu kita telah ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Manfaat keempat, dengan menghemat listrik secara tidak langsung, kita juga menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Nah, anak-anak, saatnya ayo kita berlatih. Nah, dari pembelajaran yang kalian dengarkan tadi, yang kalian lihat, nah, dari penjelasan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa? Menghemat listrik. Salah satunya apa tadi? Mematikan lampu kapan? Malam-malam. Ketika siang hari. Habibie, apa cara kita untuk menghemat listrik?
Mencabut alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Artin. Bingung, artinya bingung. Ini, Agung. Mematikan AC ketika tidak digunakan. Jadi listrik itu adalah sumber kehidupan kita juga kalau sekarang. Tanpa listrik apa yang kita rasakan tadi? Pertama, elektronik tidak bisa digunakan. Bisa nggak kita masak tanpa listrik? Iya. Kulkas bisa digunakan? Iya. Setrika bisa tanpa listrik? Iya. Nah, jadi listrik ini adalah sumber kehidupan juga sekarang. Kenapa? Semua elektronik menggunakan listrik. Yang paling sederhana yang kita pegang setiap hari apa itu? Handphone. Nah, HP. Kita pegang setiap hari. Habis baterai kalau listriknya mati bisa ngecas? Tidak bisa dioperasikan kan? Tuh, ya. Karena HP-nya sudah habis baterainya. Nah, sekarang dari penggunaan alat elektronik, listrik ini bisa dibagi menjadi berbagai hal. Ya, salah satunya dirubah menjadi gerak. Dirubah menjadi panas. Ya, ada berapa perubahan listrik itu? Ada banyak. Yuk kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama tentang perubahan listrik. Perubahan listrik. Listrik itu bisa jadi apa saja? Nah, bisa jadi apa? Bunyi. Tahu suara? Apa lagi? Panas. Oke. Apa lagi? Bisa jadi gerak. Apa lagi? Cahaya. Baik. Cahaya. Nah, dari awalnya dari listrik bisa dirubah menjadi suara. Bisa dirubah menjadi panas. Bisa dirubah menjadi gerak. Bisa dirubah menjadi cahaya. Ada yang lain lagi? Apa? Sudah gerak. Dingin. Kimia. Jadi apa? Nah, sekarang dari perubahan ini benda-bendanya kan berbeda-beda nih. Salah satunya kalau suara apa? Radio. Oke, radio. Kita tulis radio. Apa lagi? Televisi. Kita singkat TV. Nah, untuk televisi dia menggunakan sistem audio visual. Apa itu audio? Suaranya. Visual apa? Gambarnya. Ya. Jadi kalau radio nih cukup hanya didengar. Kalau TV ditonton. Ya. Kalau radio didengar, televisi ditonton. Perubahan lainnya bisa nggak? Apa? Lagu. Ya, apa lagi yang lainnya? Speaker atau sirine. Nah, panas sekarang. Setrika, bebas. Setrika. Apa lagi? Untuk buat kue mana Pak? Barang mana? Open listrik. Apa lagi? Rice cooker. Apa lagi? Perubahan listrik menjadi panas. Kalau misalkan ibu-ibu sudah mau mandi, ternyata jadwal kondangannya sudah dekat. Rambutnya dikeringkan pakai apa itu? Panas atau dingin itu? Panas. Terus kalau misalkan ada usaha di rumah, misalkan pembuatan keripik, kemudian pakai alat yang untuk mengepres plastik itu. Tuh, panas juga namanya kan? Dingin. Namanya? Alat pres kan? Menggunakan listrik. Panas lagi apa? Setrika sudah. Kalau misalkan di servis elektronik yang panas pakai kawat dilelehkan menjadi apa itu? Apa namanya alatnya? Kelas.
Itu sudah perubahan energi listrik bisa menjadi suara, bisa menjadi panas, bisa menjadi gerak. Sekarang gerak. Salah satunya kipas angin. Kipas angin. Apa lagi? Motor listrik. Motor listrik. Robot. Ya kan? Gerak ya. Mixer. Apalagi yang gerak? Blender. Oke, blender. Ya kan? Blender. Muter semua gerak. Ada lagi pompa air. Mesin cuci. Mesin cuci. Cuci mesin apa mesin cuci? Gunanya untuk mencuci. Nah, sekarang banyak sekali contohnya. Cahaya. Lampu proyektor, lampu neon, lampu hijau, lampu motor, lampu mobil. Banyak sekali cahayanya. Ya, tuh. Jadi perubahan-perubahan ini hari ini paham tentang perubahan listrik menjadi suara, tentang perubahan listrik menjadi panas, tentang perubahan listrik menjadi gerak, dan lagi listrik menjadi cahaya. Ya, jadi perubahan-perubahan inilah yang harus kita bijak menggunakannya. Contoh radio, TV, kan pola bijak itulah yang kita harapkan. Boleh kita ajak keluarga di rumah, ajak mamanya, mak, kalau misalkan sudah ini tolong diberikan, sudah diberikan tolong dicabut, kalau menyetrika harus posisinya harus sekalian banyak, jadi jangan selembar-lembar. Ya, baik, dari pembahasan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, tidak, atau sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk kita SPG dulu, baru kita kelompok. Ya, SPG dulu ya. Ya, SPG dulu sebentar. Semangat kembali supaya kita fokus kembali dalam belajar. SPG sebentar. Ketika semangat itu muncul, maka konsentrasi akan full. Ketika kita loyo, ngantuk, muak, belajar, itu salah satu kendala ketika ingin belajar. Salah satunya itu ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya? Fokus. Ya, salah satu cara fokus adalah buat diri bergembira. Ayo semangat. Supaya apa? Belajar itu nyaman. Nah ya, jadi setelah kita mempelajari masalah energi listrik, kemudian perubahannya, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Kelompoknya kita sesuaikan dengan kelompok yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin sudah kita bentuk kelompok, maka hari ini kelompok itulah yang akan kita tentukan kembali. Nah, silakan kalian posisikan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo, satu di sini. Baik,
Kelompoknya sudah terbentuk dan sudah memposisikan diri di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi ini sudah ada tugas yang sudah saya buat. Jadi tugas ini saya bagi dari 3 kelompok. Tugas ini masing-masing kelompok tugasnya beda-beda. Ya, ada yang mengilustrasikan cerita, ada yang menanggapi cerita, ada yang menanggapi gambar. Ya, jadi untuk kompleksnya nanti dibahas sama-sama oleh kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 2. Ini soalnya, silakan dibuka sama-sama. Kelompok 1. Ini gambar soalnya. Ya, kelompok 3. Ini soalnya. Nah, jadi masing-masing kalian itu soalnya beda-beda. Kelompoknya beda-beda. Soal ini nanti teknisnya bagaimana? Soal ini dibahas sama-sama di dalam kelompok. Kemudian ditampilkanlah di depan kelas sehingga kawan-kawan lain, teman-teman lain paham apa yang kamu pelajari di kelompok 1 ini bisa. Ya? Jelas ya? Waktunya tidak lama, cuma 10 menit saja. Setelah 10 menit kita bahas sama-sama bahwa ini dari tugas kelompok 1. Teman-teman lain menanggapi. Apakah sudah betul, ataukah sudah sesuai, atau salah? Ya, silakan ini dikerjakan sama-sama dulu supaya nanti bisa kita bahas bersama-sama. Oke, ini. Kelompok 1. Kelompok 1. Ini identitasnya. Ya. Supaya nanti mudah mengingatnya. Ada kelompok 2. Kelompok 3. Nih, ya. Jadi sebagai identitas kelompok supaya tahu kelompok 3 itu ini, kelompok 2 ini. Nah, nanti prosesnya silakan dikerjakan dulu soal itu. Setelah selesai akan kita presentasikan di depan. Ya, silakan nanti masing-masing kelompok tunjuk 1 orang untuk menjelaskan apa hasil dari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok 1 soal apa kelompok 1? Kelompok 1 itu soalnya mengidentifikasi cara menghemat listrik, lampu, kulkas, mesin cuci, AC, dan komputer. Dibuka lembar selanjutnya, lihat bagaimana upaya untuk menghemat alat elektronik tersebut. Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 melihat gambar, menganalisis gambar. Gambar ini merupakan gambar apa? Gambar pemborosan. Nah, jadi tugasnya apa? Tugasnya dibuka halaman belakangnya, menganalisa gambar. Setelah melihat gambar ini tadi, seharusnya perilaku kita seperti apa? Nah, jelas ya? Sesuaikan dengan gambarnya. Gambar 1 berarti ada di kolom 1. Aktivitasnya sedang apa? Gambar 2, aktivitasnya sedang apa? Lihat gambarnya. Gambar 3, aktivitasnya sedang apa? Kemudian upaya yang dilakukan, seharusnya gambar ini berbuat seperti apa? Seharusnya gambar ini perilakunya betul atau salah? Kalau salah, bagaimana seharusnya? Ya, kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, ini soalnya teks bacaan. Ya, teks bacaan ini ketika dipahami dari bacaan ini, muncullah soal. Soalnya di belakang. Nah, ini soalnya. Diambil dari mana? Dari pembahasan soal yang kalian baca. Teks bacaan yang dibaca. Nah, oleh karena itu cermatilah sama-sama. Baca sama-sama, nanti ketika soal ini dibaca, tahu jawabannya. Oh, ternyata yang tadi itu ini loh jawabannya. Ada kemungkinan jawabannya salah. Ya, cara membacanya boleh. Mau satu-satu boleh, yang tiga-tiga atau 1 orang mendengarkan yang lainnya boleh. Ya, silakan. Ya, isi di lembar belakang ini. Apa? Ya, tambah aja di atas di mana ya? Di sini aja lah. Ya. Di sini boleh di atas nih, di atas ini kan. Ya, tuh. Kemudian kelompok 2, silakan tentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil. Namanya Wafi, Agung, Alfi. Ya, silakan. Bagaimana caranya? Buka, lihat halaman 2. Upaya yang dilakukan untuk menghemat energi listrik. Kalau lampu bagaimana? Yuk, dibahas sama-sama.
Ya. Baik ya. Sekarang sudah 10 menit. Saya tunggu 10 menit karena kesepakatan kita tadi bahwa pengerjaan soal kelompoknya 10 menit. Sudah selesai semua? Luar biasa ya. Jadi karena ini sudah menjadi kesepakatan, maka harus kita sepakati bersama. Kita akan mulai dari kelompok 1. Nah, semuanya kita lihat di layar fokus. Ini adalah merupakan tugas dari kelompok 1. Ya, di mana dari kelompok 1 ini akan mengidentifikasi bagaimana cara untuk menghemat alat-alat elektronik yang berada di rumah. Ya, silakan kelompok 1 dibaca. Mengidentifikasi cara menghemat energi listrik. Ya, lampu. Ya, saya tanya, bagaimana cara menghematnya? Mematikan lampu saat siang hari. Siang hari, betul salah? Kulkas, bagaimana caranya? Tidak terlalu sering membuka tutup pintu kulkas. Nah, kulkas itu salah satunya kata kelompok 1 tidak sering membuka tutup kulkas. Kenapa? Karena di dalam kulkas itu ada lampu. Ketika dibuka dia akan hidup, menyala, hidup, tutup, mati lagi. Nah, karena sering dibuka tutup, maka lampunya kedap-kedip. Ya, bisa membuat lampu rusak, bisa membuat energi boros. Mesin cuci. Tidak terlalu sering mencuci dengan mesin cuci. Nah, tidak terlalu sering mencuci. Baju kotor 1, cuci di mesin cuci. Celana kotor 1, cuci di mesin cuci. Ya, mesin cucinya muter terus kayak gitu. Capek deh kan? Energi listriknya juga boros. Itu dari kelompok 1. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita lihat lembar kerja kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap. Baik, kita buka di fokus ya. Kita lihat tugas kelompok 2. Tugasnya mengidentifikasi gambar. Nah, ini merupakan tugas kelompok 2. Nah, ya, ini tugas kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Alka, silakan Alka. Di sini saya akan mengidentifikasikan sebuah gambar. Gambar pertama. Gambar apa Alka? Seseorang anak yang tidak mematikan elektronik saat sedang tidur. Nah, kita bahas sama-sama. Gambarnya seorang anak yang tertidur dengan keadaan TV-nya masih menyala, laptopnya masih menyala, ya, handphonenya masih tercas juga. Ya, apa yang kita lakukan? Seharusnya bagaimana? Mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan saat Ya, tidur. mematikan elektronik yang tidak digunakan, salah satunya TV. Kemudian ada laptop. Kita lihat gambar selanjutnya. Ada gambar apa lagi? Ini. Apa yang seharusnya dilakukan? Mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan saat ingin pergi bekerja atau sekolah. Ya, terus gambar 3. Ini gambar 3, banyak sekali pemborosan yang dilakukan. Di antaranya ada apa? Lampu yang masih menyala, air keran yang masih mengalir, radio, ya, kemudian ini televisi juga. Ya, semua elektroniknya dihidupkan semua. Sedangkan si pelakunya, si Budi, ya, anggaplah dia si Budi sedang bermain game. Ya, alat elektroniknya semuanya menyala. Hal ini merupakan tindakan pemborosan listrik. Ya, itu dari kelompok 2. Bagaimana dari kelompok lain? Ada tanggapannya? Kelompok 1 ada tanggapan?
Tidak. Kelompok 2? Ini ya, kelompok 3 ada? Tidak ada. Jelas ya? Jadi itu hasil dari kelompok 2 menjelaskan bahwa seluruh gambarnya merupakan tindakan perilaku boros listrik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita kelompok 3. Kelompok 3 itu tugasnya mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan dari teks bacaan. Baik, saya dari kelompok 3. Siapa yang mau maju? Nah, ya, silakan maju. Ya. Juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menghemat energi demi kelestarian bumi. Nah, itu dari kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3 bahwa salah satu cara untuk menghematnya adalah dengan tidak menggunakan alat-alat yang secara berlebihan, bijak menggunakan alat elektronik. Itu dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi itu pembahasan kita hari ini, pembelajaran IPA kita pada hari ini. Nanti setelah ini tugasnya tolong dikumpulkan kembali, ya. Tugas yang dibagikan tadi dikumpulkan kembali. Nanti akan saya lihat kembali dan saya teliti bahwa dalam kelompok ini ada beberapa anggota yang harus ditulis nilai-nilainya, ya. Jadi masing-masing kalian itu telah mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam kelompok. Itu nanti saya ambil tugasnya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Terus kelompok 3 mana? Ini. Ya. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini, yaitu ketika kita sudah paham tentang penggunaan energi listrik, maka terapkanlah di rumah. Ya, jadi seperti dari penggunaan televisi, kulkas, lampu, lebih bijak kembali. Karena apa? Bukan hanya kita saja pengguna listrik, tapi ada orang lain juga. Ketika beban listrik kita lebih besar, maka yang tempat lain tidak kebagian. Ya, oleh karena itu bersama-sama kita harus bijak dalam menggunakan listrik. Ya, salah satunya di alat elektronik tadi. Silakan kelompoknya duduknya silakan kembali ke tempat semula. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapan saya ketika di rumah bijaklah menggunakan listrik. Ajak anggota keluarga di rumah untuk sama-sama bijak menggunakan listrik. Kenapa? Banyak dampak yang kita alami ketika pemborosan listrik. Salah satunya adalah biaya lebih mahal. Alat elektronik juga lebih cepat rusak karena terus rusak itu. Ya, karena itu untuk kali ini mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.